Assalamualaikum solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan dan menambahkan kecerdasan kepada kita dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Penasaran? Mari kita lanjutkan. Kira-kira belajarnya tentang apa? Nah, ternyata hari ini kita belajar tentang pencernaan pada hewan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 5-8, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan Dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan darinya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan juga keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa manfaat hewan, baik hewan secara umum maupun hewan peliharaan secara khusus. Hewan ini ada yang kita manfaatkan seperti dagingnya, susunya, kulitnya, telurnya, bulu hewan, ternak, semuanya yang dapat dimanfaatkan oleh kita, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk membalas pelayanan yang telah diberikan oleh hewan-hewan ternak tersebut dengan cara memperlakukannya sebaik mungkin. Kita tidak boleh menyiksa hewan-hewan yang sudah begitu banyak memberikan jasa kepada manusia. Kita diharuskan membantu memenuhi kebutuhan hewan peliharaan, seperti memberikan makanan yang sehat, memberikan tempat tinggal yang layak, dan juga memberikan istirahat ketika kelelahan mengangkut barang. Islam juga mewajibkan manusia berinteraksi dengan binatang menurut cara yang dibenarkan, karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya bahwa hewan tidak punya kemampuan untuk menuntut haknya dari kita. Namun demikian, menurut ajaran Islam, kita wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak hewan. Dan kita harus saling menjaga. Baik, sistem pencernaan hewan yang kita bahas pertama adalah sistem pencernaan pada serangga. Nah, kita bisa lihat ya pada gambarnya ada bagian-bagian sistem pencernaan pada serangga. Serangga memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, empedu, lambung, usus, retikulum, dan juga anus. Sedangkan pada serangga, dia memiliki dua sistem pencernaan, yaitu intraintestinal digestion atau yaitu pencernaan di bagian dalam ususnya, dan juga extraintestinal digestion, yaitu pencernaan yang terjadi di luar tubuh dengan enzim yang terkandung di dalam mulutnya. Saluran pencernaan serangga memiliki 3 bagian utama, yaitu saluran pencernaan depan, saluran pencernaan tengah, dan juga saluran pencernaan belakang. Berikut bagian-bagian dari sistem pencernaannya ya. Pada bagian depan terdiri dari mulai mulut, oesophagus, tembolok, dan juga empedal. Sedangkan pada bagian tengahnya terdiri dari lambung, kantung lambung, dan juga usus.
sedangkan pada bagian belakangnya terdiri dari anus. Selanjutnya, organ pencernaan pada ruminansia atau hewan memamah biak. Nah, salah satu contoh hewan pemamah biak termasuk hewan mamalia ya, mereka hampir sama. Contohnya adalah sapi. Saluran pencernaan mamalia atau ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Pada perbedaan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak dengan manusia adalah pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Ini perbedaannya ya. Hewan pemamah biak memiliki gigi seri dan juga gigi geraham, di mana gigi seri fungsinya untuk menggigit makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, hewan pemamah biak ini memiliki 4 lambung besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Apa saja ya? Yang pertama, rumen atau perut besar. Ada retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan juga obamasum, perut masam. Sedangkan pada proses pencernaannya, kita mulai dari makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Dan di dalam kerongkongan, makanan akan terus didorong masuk ke dalam perut besar dan juga perut jala. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan juga jenis protozoa tertentu yang terdapat di dalam lambung hewan tersebut. Nah, makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau yang masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Jadi kalau ada makanan yang masih kasar belum halus, dikeluarkan kembali ke mulutnya lalu dikunyah lagi sampai halus. Selanjutnya, makanan masuk ke perut kitab. Di dalam perut kitab atau perut omasum, makanan dicerna secara mekanik. Selanjutnya, makanan tersebut akan diteruskan ke dalam perut masam. Di dalam perut masam dihasilkan asam dan juga enzim pencernaan. Dan di sanalah pencernaan akan menghasilkan bentuk makanan seperti bubur yang disebut dengan kim. Kim selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus inilah terjadi penyerapan zat-zat makanan. Sisa-sisa makanan akan dialirkan atau akan menuju ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, oesophagus, hati, pyloric cecum, lambung, usus, pankreas, dan anus. Bagaimana ya proses pencernaannya? Sebelum makanan disambar dan ditelan, terlebih dahulu ikan telah menimbulkan rangsangan berupa nafsu untuk makan. Nafsu untuk makan ini dirangsang melalui organ penglihatannya, bau, dan juga raba. Begitu ada nafsu untuk makan, maka alat-alat pencernaannya segera bersiap-siap untuk menerima makanan dan selanjutnya dicerna. Setelah makanan digigit, untuk menelannya diperlukan bahan pelicin, yaitu air liur. Selain sebagai pelicin, air liur juga mengandung enzim petialin yang merupakan enzim pemecah karbohidrat menjadi maltosa, yang kemudian dilanjutkan menjadi glukosa. Tapi karena ikan tidak mengunyah makanan, padahal pemecah karbohidrat membutuhkan waktu yang sangat lama, maka petialinnya baru dapat bekerja aktif setelah makanan sampai di lambung. Selain mengandung enzim petialin, air liur juga mengandung senyawa penyangga derajat keasaman atau buffer, yang gunanya untuk memecah terjadinya penurunan pH. pH ini derajat keasaman ya, agar proses pencernaan dapat berjalan normal. Apabila makanan telah masuk ke dalam saluran pencernaan, maka dinding saluran pencernaannya akan terangsang untuk menghasilkan hormon gastrin.
Hormon ini akan memacu pengeluaran asam klorida atau HCl dan juga pepsinogen. Asam klorida atau HCl akan mengubah pepsinogen menjadi pepsin yang merupakan enzim pencernaan aktif, yaitu sebagai pemecah protein menjadi pepton atau polipeptida. Apabila makanan banyak mengandung lemak, makanan juga akan dihasilkan oleh hormon entergastron. Di dalam usus, makanan itu sendiri akan merangsang keluarnya hormon kolsitokinin. Hormon ini yang kemudian akan memacu keluarnya getah empedu dari hati. Getah empedu itu sebenarnya dibuat oleh sel-sel darah merah yang telah rusak di dalam hati. Pengeluaran getah empedu tersebut melalui pembuluh hepatikus yang kepemindaiannya ditampung di dalam kantung empedu. Fungsi getah empedu tersebut untuk apa? Untuk menghaluskan butiran-butiran lemak menjadi emulsi sehingga mudah larut di dalam air dan juga mampu di dalam usus. Nah, setelah makanan dicerna sampai halus sekali, kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Sebenarnya di dalam lambung juga sudah mulai terjadinya penyerapan, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Penyerapan yang utama terjadi di dalam usus. Untuk menyerap sari makanan tersebut, dinding usus mempunyai jonjot-jonjot agar permukaannya lebih halus. Melalui pembuluh darah rambut dan juga jonjot pada ikan tersebut, sari makanan akan diserap ke dalam darah. Zat-zat makanan yang diserap oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolismenya, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu apa? Anabolisme adalah pembentukan zat-zat yang lebih kompleks dari zat-zat yang lebih sederhana. Misalnya pembentukan protein dan juga asam-asam amino. Sedangkan katabolisme itu adalah pemecah zat-zat yang merupakan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Misalnya, pemecahan karbohidrat menjadi tenaga, air, dan juga karbon dioksida. Sistem pencernaan pada reptil. Reptil terbagi dari berbagai jenis. Ada yang pemakan serangga yang disebut insektivora, seperti cicak. Ada pula yang memakan daging atau karnivora, contohnya buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Selain gigi, di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang perannya dapat membantu menangkap mangsa. Biawak dan kadal apabila berjalan selalu menjulur-julurkan lidahnya. Hal ini tujuannya untuk apa? Untuk menangkap bau dengan ujung lidahnya, lalu ditempelkan pada langit-langit rongga mulutnya sehingga dapat menangkap bau. Nah, di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan lendir yang membantu untuk menangkap mangsanya. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, dan juga kloaka. Tetapi di dalam sistem pencernaan pada reptil ini juga terdapat kelenjar pencernaan. Apa saja? Ada hati, empedu, dan juga pankreas. Selanjutnya, organ pencernaan pada burung. Kalian bisa lihat ya keterangan pada gambarnya, dimulai dari paruh, kerongkongan, rongga mulut, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, hati, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, semua jenis burung memiliki paruh yang keras. Ini semua disebabkan berdasarkan jenis makanannya juga ya. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing. Burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk akan disimpan sementara di dalam tembolok. Nah, biasanya terdapat pada burung pemakan biji seperti ayam. Tembolok merupakan bagian bawah kerongkongan yang membesar.
Pada lambung burung ada dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sedangkan lambung pengunyah ini disebut juga empedal, yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik. Pada lambung pengunyah berdinding tebal sehingga mampu menghancurkan makanan yang ada di dalamnya. Dan pada bagian akhir dari usus besar terdapat rektum yang berakhir di kloaka. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Banyak banget ya ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Videonya bisa kalian dengarkan secara berulang-ulang agar kalian tambah memahaminya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Solih solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.